Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar IPA masih pada bab sistem reproduksi. Karena kemarin kan kita membahas tentang pembelahan sel meiosis dan mitosis. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi manusia, yaitu alat-alatnya. Nah, sistem reproduksi manusia, reproduksi sendiri itu dilakukan untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya. Setiap organisme mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak. Begitu juga pada manusia. Sistem reproduksi pria berbeda dengan sistem reproduksi wanita. Apa fungsi dari alat kelamin jantan dan betina, kemudian bagaimana proses terbentuknya janin, dan juga mengapa kita harus menjaga kesehatan sistem reproduksi nanti akan dibahas di bab ini. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pria dan juga wanita, maksudnya sistem reproduksi alat reproduksi pada wanita dan pria. Nah, sistem reproduksi pria ini berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut sperma. Sistem reproduksi pria terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran untuk mengeluarkan sperma. Sistem reproduksi pria ini organ penyusunnya ada testis yang berfungsi untuk menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Yang kedua ada skrotum atau kantong yang di dalamnya terdapat testis dan berfungsi untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Ada tabulus seminiferus, kemudian ada sel interstisial, ada sel Sertoli, kemudian ada penis, vesa deferensial, terus ada ductus epididymis, ada kantong sperma, kelenjar prostat, dan juga kelenjar Cowper. Kalian bisa lihat fungsinya di sini dan juga organ penyusunnya. Ini kalian bisa catat di buku kalian ya. Nah, ini bagian-bagiannya. Ada kantong kemih, kemudian ada vesa deferensia, ini di sini. Terus ada uretra. Nah, uretra itu ini penis. Kemudian ini ada ureter, vesikula seminalis, ini saluran ejakulasi di sini. Terus ada kelenjar prostat, ini kelenjar prostat, ini anus ya untuk pengeluaran sisa-sisa makanan. Kemudian ada skrotum dan juga testis. Nah, untuk sistem reproduksi pada wanita itu terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, setiap ovarium mempunyai sel telur yang disebut tuba falopi. Nah, kedua saluran sel telur ini bermuara pada rahim atau uterus. Leher rahim atau serviks berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut vagina. Nah, ini bagian-bagiannya. Ini ada ovarium. Ovarium ini ada dua, kiri dan kanan, dimana ovarium ini tempat menghasilkan sel telur. Kemudian ini pembuluh darah, ini tuba falopi, ini uterus atau rahim. Kemudian ini ada leher rahim, serviks, dan ini vagina, tempat keluarnya bayi. Oke, ada proses fertilasi atau pembuahan. Nah, ketika ovum telah matang, ovum akan dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Maaf ya. Nah, ini tadi. Nah, jadi sel telur yang sudah matang akan dilepaskan menuju uterus atau sel rahim. Di sini sel sudah matang dia akan keluar menuju sel rahim ini. Nah, proses pelepasan ovum dari ovarium ini disebut ovulasi. Dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba falopi atau saluran sel telur, maka ovum akan dibawahi oleh sel sperma. Oke, balik lagi ya. Nah, ini tadi kan kalau misalkan dia sudah matang, dia akan dilepaskan, dia akan menunggu sperma di sini. Nah, jika sel sperma itu datang, maka mereka akan dibuahi oleh sel sperma, maka akan tumbuhlah sel telur yang sudah dibuahi sperma. Nanti akan dibahas selanjutnya lagi. Nah,
Proses pembuahan ovum oleh sel sperma ini disebut fertilasi. Ingat ya, ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum. Inti sperma bergabung dengan inti ovum. Nah, jika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, sperma lain tidak dapat menembus membran ovum. Jadi cuma ada satu sperma. Seperti ini ya contohnya. Nah, jika sperma satu sudah masuk, sperma yang lainnya ini sudah tidak bisa lagi menembus inti ovumnya ini, karena dia akan otomatis membuat dinding atau pertahanan, atau yang disebut tadi apa? Membran ovum. Nah, saat sperma sudah berhasil menembus membran inti dari sel telur, maka akan terjadilah pembuahan. Nah, hasil pembuahan ovum itu disebut zigot. Zigot sendiri terus bergerak dari saluran telur menuju uterus atau rahim tadi. Nah, selama pergerakan menuju uterus, zigot akan membelah terus-menerus secara mitosis, yang kemarin kan kita sudah bahas mengenai mitosis, kemudian membentuk kumpulan sel yang disebut embrio. Perubahan zigot menjadi embrio ini menuju uterus membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Nah, pada hari kelima embrio telah sampai di uterus. Pada hari ke-7 embrio akan menempel ke dinding uterus atau rahim. Nah, ini tadi ovulasi, di mana ovulasi itu tadi apa? Pelepasan sel telur menuju uterus. Kemudian dia akan bertemu dengan sperma jika dibuahi oleh sperma. Jika tidak, akan terjadi datang bulan itu tadi. Nah, ini fertilasi tadi kan. Kemudian saat sel telur sudah dibuahi oleh sel sperma, maka terbentuklah zigot. Zigot ini nanti akan membelah menjadi 2, tadi tahap mitosis kan. Nah, kemudian akan menjadi embrio yang menuju rahim dan menempel pada dinding uterus, dinding rahim. Kemudian setelah hari ke-12 terbentuklah lapisan luar dan lapisan dalam pada embrio. Kemudian terbentuk lagi lapisan tengah yang disebut mesodermis. Ya, kita bisa lihat di sini dari gambarnya. Terus pada minggu ke-8 struktur umum tubuh manusia, tubuh dewasa telah mulai membentuk, dan plasentanya juga telah terbentuk. Setelah semua struktur umum tubuh dewasa dan plasenta terbentuk, embrio dikenal sebagai janin. Oke, dia sudah membentuk seperti janin. Kalian bisa lihat di gambarnya kan. Nah, saat dia sudah menjadi janin, dia tinggal menunggu waktu 9 bulan itu untuk dilahirkan. Nah, tahap-tahap pertumbuhan manusia itu kita bisa lihat dari mulai bayi, kemudian kita menjadi anak kecil, terus jadi remaja, kemudian menjadi dewasa, dan sampai pada kakek-kakek atau nenek-nenek. Oke, hari ini pertemuannya sampai di sini saja. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai siklus haid. Untuk hari ini terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.